Saya record lagi. Oke, untuk nomor 5, saya akan jelaskan yang dari paket A ya. Nanti paket B setipe aja kok. Tentukan nilai P jika polinomial bla 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 dibagi X min 2 bersisa 29. Oh, maaf. Sorry, harap tidak bergerak ya, dilihat aja. Kayaknya ada yang otak-atik nih. Dilihat aja layarnya ya. Oke, jadi dibagi X min 2 katanya punya sisa 29. Nah, clue-nya adalah kata sisa ya, bersisa 29. Nah, kita bisa menggunakan teorema sisa untuk menjawab soal ini. Karena keterangannya tadi sisa, ada sisa bagi. Nah, jadi kita mulai dari pembaginya, X min 2, kita anggap dia sama dengan 0. Berarti nilai X adalah 2. Nah, lalu nilai X sama dengan 2 ini diapain? Nah, sisa itu sama dengan PA, gitu kan? Nah, jadi kalian tinggal substitusikan aja ke polinomialnya. Atau bisa ditulis kayak begini ya. Saya balik aja. PA sama dengan sisa. Nah, jadi nilai A-nya tuh isi 2 ini. Nah, kita substitusikan 2 ke polinomial, nanti sisanya sama dengan 29. Karena di soalnya sama dengan 29. Oke, jadi kita masukkan, X-nya kita ganti dengan angka 2. 2 pangkat 3 ditambah 5 kali 2 kuadrat tambah P kali 2 tambah 7 sama dengan 29. Nah, hati-hati waktu menghitung ya. 2 pangkat 3, 8. Nah, ini yang menang yang mana nih? Nah, yang menang itu pangkatnya dulu. 2 pangkat 2, 4. Ya. 5 kali 4. Bukan 5 kali 2. Kalau 5 kali 2, 10. Lalu dikuadrat. Nah, salah kayak gitu ya. Hati-hati. Lalu ini P kali 2, saya jadikan 2P. Ditambah 7. 29. Nah, 8 tambah 20 tambah 2P tambah 7 sama dengan 29. Nah, nanti kita tambah dulu itu angka-angkanya bisa ya. 8 tambah 20, 28, tambah 7 jadi 35. Nah, lalu kita bertahap. Nah, 35-nya yang kita hilangkan duluan. Ya, dari ruas kiri kita hilangkan plus 35. Berarti lawannya min 35. 29 dikurang 35. 29 35 min 6. Ya, negatif 6. Nah, ini ditulis dulu 2P. Nah, lalu supaya P saja dihilangkan 2-nya. Kayak gimana dihilangkan 2-nya? Kita bagi. Ya, karena di sini operasi hitungnya 2 kali P. Lawannya perkalian adalah pembagian. Jadi negatif 6 bagi 2, negatif 3. Nah, itu ya untuk soal paket A. Untuk paket B, sempat ya kita bahas. Oke, sebentar. Kayaknya sempat ya paket B, kita coba ya. Biar dua-duanya bisa. Aman ya yang paket A. Hati-hati dengan operasi hitung. Kalau kurang jelas ditanyakan saja. Mana anunya? Nah, ini dari paket B-nya lagi ya. Nah, oke. Ini yang dari paket B. Sekarang kita coba dari paket B. Sebenarnya tipe soalnya sama, hanya beda di angka saja. Nah, dibagi X min 2 bersisa 5 katanya. Nah, mirip kan kayak tadi. Nah, jadi X min 2-nya tetap sama dengan 0. Bentar. Nah, kita anggap sama dengan 0, berarti nilai X sama dengan 2. Nah, lalu si 2-nya kita substitusikan ke polinomial.
Saya langsung aja ya, kita masukkan 2 pangkat 2 dikurang 2 kali 2 kuadrat tambah M kali 2 kurang 3. Nah, sama dengan apa? Nah, sisanya 5 katanya. Berarti sama dengan 5. Nah, terus ini hati-hati hitungnya. 2 pangkat 3, 8. Ini yang menang 2 kuadratnya dulu. Ya, dikerjakan dulu 2 kuadrat, 4. Lalu 2 kali 4 gitu. M kali 2, 2M. Ya kan? Min 3 sama dengan 5. Berarti 8 kurang 8 tambah 2M kurang 3 sama dengan 5. Nah, 8 kurang 8-nya kan habis, jadi 0. Saya coret saja ya. Oke. 2M kurang 3 sama dengan 5. Nah, kita jauhkan yang mana dulu nih? Nah, si negatif 3-nya. Ya. Lawannya min 3 adalah plus 3. Berarti 2M sama dengan 8. Supaya jadi M, berarti 8 dibagi 2. Nah, dapatlah nilai M-nya 4. Oke, ini untuk yang paket B. Nah, bagaimana? Apakah ada yang mau ditanyakan soal nomor 5, paket A maupun paket B? Aman? Aman, Bu. Oke. Nah, sekarang kita lanjut ke nomor 6. Cuma kayaknya nomor 6 lumayan banyak ini. Lumayan banyak yang hilap ya, bahkan ada yang tidak sempat mengerjakan nomor 6. Nah, ini saya coba dulu dari paket A ya. Paket A. Nah, langkah kerjanya sebenarnya sudah ada, tinggal mengisi aja. Cuma mungkin masih banyak yang bingung ya. Oke, kita pelan-pelan. Jika suku banyak fx dibagi x min 5 bersisa 13. Nah, berarti itu apa? Ya, nih. Fx dibagi x min 5 sisa 13 katanya. Berarti f berapa ini? Nah, kalian anggap aja x min 5-nya itu sama dengan 0. Berarti x-nya sama dengan positif 5. Nah, berarti masuk sini. F5 sama dengan 13. Nah, ini pakai teorema sisa. Ya, menggunakan teorema sisa. Begitupun untuk kalimat berikutnya, jika dibagi x min 1, bersisa 5. Nah, taruh sini. Berarti apa ini x-nya? Nah, anggap aja di sini lagi. X min 1 sama dengan 0. Berarti X adalah 1. Masuk sini. F1 sama dengan 5. Minimal inilah dulu, paham gitu kan. Mengubah ke teorema sisa. Lalu tentukan sisa pembagian Fx jika dibagi X kuadrat min 6X tambah 5. Nah, ini kita tulis dalam bentuk Fx sama dengan pembagi kali hasil tambah sisa. Nah, pembaginya ya yang di soal ini tadi ya. Jika dibagi X kuadrat min 6X tambah 5. Nah, itu sebagai pembagi. Untuk hasil tidak ada disebutkan, nggak usah dipikirin. Sisanya ditanyakan. Nah, sisa yang ditanyakan ini nanti kita misalkan. Ini udah saya tuliskan loh. AX tambah B. Jadi sisanya kita ganti jadi AX tambah B. Ya, udah ada bantuannya loh di sini. Nah, lalu pembagi tadi kan bentuk kuadrat. X kuadrat min 6X tambah 5. Kita faktorkan. Ini loh clue-nya loh. Pemfaktorannya itu pasti ada di soal. Ya, pasti ada di soal. Apa tadi di soal? Kita punya X min 5 dan X min 1. Insya Allah cocok. Ya, insya Allah cocok. Nah, jadi kita bisa tulis ini. X min 5 kali X min 1. Pasti sesuai. Kalau tidak percaya, coba aja dicek tuh. Kamu kali ya. Kita coba ya. X min 5 kali X min 1. Nah, mengaliknya pakai sifat distributif. X kali X, X kuadrat. X kali min 1, min X. Min 5 dikali X, min 5X. Min 5 kali min 1, min 6. Nah, ini kan jadi X kuadrat
min 6x. Oh, saya kenapa jadi min 6 saya nulisnya? Astagfirullah. Min 5 kali min 1 plus 5 ya. Nah, error sudah saya. Plus 5. Nah, sesuai nggak dengan soalnya tadi? X kuadrat min 6x tambah 5. Nah, cocok kan? Nah, jadi sebenarnya clue-nya tuh ada di soalnya sendiri loh. Ya, jadi bagi yang bingung memfaktornya apa, lihat aja di soal tuh ada disebutkannya sudah. Nah, lalu substitusikan apa nih nilai X-nya. Nah, itu lihat di sini. Nih. Nah, makanya ini penting banget nih. Ya, ini teorema sisanya kan. Jadi kalimat yang panjang-panjang ini kita tulis dalam bentuk teorema sisa kayak gini. Nilai fungsinya F5 sama dengan 13. Nah, berarti kita substitusi 5. Ya, yang di dalam kurung itu 5. Dan satunya lagi apa? Satunya lagi 1. Ya kan? F1 sama dengan 5. Berarti 1 yang masuk. Supaya cocok tadi. Nah, jadi tiap langkah tuh harus cocok. Nah, oke, kita coba yang masukkan 5 ya. Nah, tadi kan sisa ini X tambah B. X-nya kalian ganti 5. Sehingga diperoleh 5A tambah B. 5A tambah B. Terus F5 berapa tadi? F5 adalah 13 berdasarkan yang kita ketahui. Nah, jadi dapat persamaan pertama 5A tambah B sama dengan 13. Ya. Nah, lalu yang berikutnya kalau 1 disubstitusi, nah, ganti AX tambah B-nya ini ya. X-nya ganti 1. A kali 1 berarti A saja tambah B. A tambah B. F1 berapa? F1 tadi adalah 5. Nah, dapat lagi kita persamaan kedua. A tambah B sama dengan 5. Nah, sampai situ dulu bagaimana? Jadi antar step by step itu pasti bersesuaian ya, sinkron gitu. Pasti sesuai. Jadi kalau satu stepnya kita hilap, nanti ikutan hilap ke bawahnya lagi. Sebenarnya ada ya cara yang lebih singkat kalau kalian mau ya. Nah, ini F5 sama dengan 13. Saya jelasin ke sini aja ya. Nah, jadi kan sisa bagi tadi kalian misalkan AX tambah B. Nah, F5 katanya. Nah, ini ganti aja langsung X-nya jadi 5. 5A tambah B. Sama dengan apa? Lihat yang tadi. Yang tadi saya lingkari nih. Sama dengan 13. Nah, sesuai kan? 5A tambah B sama dengan 13. Nah, lalu sesuaikan lagi dengan yang kita ketahui F1. Nah, berarti X-nya ganti 1. A kali 1, A saja, tambah B. Sama dengan apa F1? Sama dengan 5. Nah, sesuai juga. Ya, nah itu kalau pilihan ganda bisa pakai cara itu. Nah, oke, saya anggap paham ya. Gak ada yang tanya kah? Paham, Bu. Nah, sekarang kita kan tinggal mencari nilai A dan B-nya. Karena kita udah punya SPLDV ya. Ini namanya SPLDV. Kita bisa gunakan eliminasi dan substitusi. Nah, udah dibantu juga. Terserah kalian mau cari A dulu kah atau B. Nah, kalau saya lihat di sini B-nya udah sama nih. Jadi supaya hilang kita kurangkan. Ya, karena B dikurang B kan nanti habis. Nah, jadi saya pakai yang pengurangan ya. 5A kurang A jadi 4A. 13 kurang 5, 8. Nah, jadi 4A sama dengan 8. Supaya jadi A, berarti 8 bagi 4. Dapatlah 2. Nah, nilai A-nya udah dapat kita 2. Lalu nilai B bagaimana? Terserah kalian. Mau pakai yang satu atau yang kedua. Saya mau pakai persamaan yang kedua ya. A tambah B 5. A-nya 2. 2 tambah B jadi 5. Nah, berarti B-nya apa? 5 dikurang 2 sama dengan 3. Nah, itu kan 2 ditambah 3 sama dengan 5.
Nah, jadi kita udah ketemu nih dua-duanya, A dan B-nya, udah lengkap. Lalu karena ditanya adalah sisa, kita kembali ke permisalan tadi, AX tambah B. Tinggal kita ganti, A-nya jadi 2, B-nya jadi 3. Nah, ini dia. Ya, 2X tambah 3. Oke, selesai. Jadi di soal ini polinomialnya si fx itu ya tidak kita ketahui, tapi kita punya sisa bagi. Sehingga dengan memanfaatkan teorema sisa, kita bisa mencari sisa baginya. Tidak perlu mencari polinomialnya, udah bisa dicari sisa baginya. Ini pemanfaatan dari teorema sisa ya. Apakah jelas nomor 5? Jelas, Bu. Ya, oke. Jelas, Bu. Jangan sungkan untuk tanya ya. Nah, Siap. nomor 7 saya pilih dari paket B ya, gantian. Karena tadi sudah dari paket A untuk nomor 6. Oke, ini berarti saya anggap paham ya. Nanti Ibu. ada yang mau tanya, silakan. Mau tanya, Farel? Suara siapa? Oh, Ya, kenapa Farel? enggak, Bu, nggak jadi. Sudah paham. Boleh tanya. Oke, mungkin udah Tadi paham. saya pikir tadi. Nih. Oke, ini dari paket B ya. Paket B nomor 7. Ah, udah bagus. Nomor 7, paket B. Nah, kurang lebih aja lah dengan yang paket A ya. Hanya beda di angka. Oke, tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan polinomial sekian. Oke, tahap pertama kan kita disuruh nyari AN sama A0. Apa sih AN? AN itu koefisien di X pangkat 3. Karena ini udah terurut ya, ini udah standar kan. Nah, X pangkat 3 ini punya koefisien berapa nih? Koefisiennya adalah 1. Berarti itu AN-nya. Terus yang paling belakang ini konstanta disimbolkan A0. Nah, 10 ya. Oke, terus kita mau cari nilai K. A0 per AN. 10 bagi 1. 10. Insya Allah tahap yang ini bisa ya. Nah, lalu kita sebutkan faktor dari K atau dari 10 tadi. Apa aja sih faktor dari 10? Faktor itu pembagi ya. Nah, yang bisa membagi habis 10. Satu itu udah pasti. Terus 2, ya kan? 5, dan dirinya sendiri, yaitu 10. Nah, untuk yang paket A 60, ya kan? 60. Nah, itu lebih banyak faktornya. Jadi disebutkan aja dulu semuanya. Nah, ini jangan lupa pakai plus minus. Jadi bukan hanya yang positif, nanti kita bisa coba juga yang negatif. Nah, selanjutnya kita bisa menggunakan cara corner. Ya, atau mau pakai cara substitusi juga bisa, terserah aja. Nah, di soal kemarin saya sediakan tempatnya ya untuk corner. Nah, kita tulis koefisiennya 1, min 6, 3, 10. Nah, ini kalian coba-coba nilai X berapa sih yang bisa menyebabkan nanti sisa baginya 0. Wajib 0 ya, karena ini tentang faktor ya, tentang teorema faktor. Nah, kita coba-coba. Oke, saya coba X-nya 1 dulu deh. Coba nih. 1 turun. 1 kali 1, 1. Kita tambah jadi min 5. Kali 1 lagi min 5. 3 kurang 5 min 2. Kali 1 min 2. Betul nggak? Nah, ini kan 10 kurang 2 bukan 0 ya. Nah, berarti salah nih. Nah, berarti saya salah. Saya salah menebak, bukan 1 berarti. Nah, kita hapus. Nah, ini makanya saya sarankan materi yang ini pakai pensil. Jadi mudah untuk dihapus ya kalau salah.
Oke, yang positif satu udah gagal. Kita coba lagi yang negatifnya. Kita coba. Coba-coba aja. Satu kali min satu. Min satu. Lalu tambah jadi min 7. Min 7 kali min satu positif 7. Ya kan? 3 tambah 7 10. 10 kali min satu min 10. Nah, ini cocok nih. 10 kurang 10, 0. Nah, benar nih. Oke, sudah. Nah, berarti untuk X sama dengan min satu ini kita sebut sebagai akar. Dapat udah satu buah kita akarnya. Ya. Nah, lalu kita mau nebak lagi. Mau nebak lagi apa ya kira-kira tebakannya? Ada yang benar kah kemarin soal ini? Yuk, mau nebak berapa? Berapa ya? Nilai X yang cocok. Tadi udah ya, satu gagal, tapi negatif satunya benar. Nah, kita bergerak pelan-pelan, kita coba lagi yang dua ya. Oke, kita coba dua. Satu turun, kali dua, dua. Min 7 tambah dua, min 5. Min 5 kali dua, min 10. Nah, cocok lagi. 10 kurang 10, 0. Nah, bener lagi. Oke, berarti X sama dengan 2. Ini juga termasuk akar. Nah, karena soal kita tadi pangkat 3, berarti akarnya maksimal 3. Nah, jadi ada kemungkinan satu lagi nih. Siapa nih? Nah, sampai sini sebenarnya udah bisa ya. Udah bisa kita tuliskan jawabannya. Tapi kalau mau melanjutkan Horner juga boleh. Ada yang melanjutkan Hornernya, boleh. Nah, ini saya ajarin yang tanpa melanjutkan dulu ya. Nah, ini kalau X sama dengan min satu itu akar, maka nulis pemfaktorannya kayak gini loh caranya. Min satunya kalian pindah ke kanan. Nah, jadi plus satu kan? Nah, berarti ini nanti yang ditulis di pemfaktoran. X tambah satu. Set, kayak gitu aja triknya ya. Lawan tandanya. Lalu X sama dengan 2 itu kan akar. Nah, jadi saat kalian nulis pemfaktoran, anggap aja kayak dipindah gitu. X min 2. Nah, ini pemfaktorannya. Tulis ini. X min 2. Nah, lalu tempat yang satu lagi isinya apa? Isinya ini loh, yang paling bawah. Nah, ini bisa nih. X min 5. Nah, taruh sini. Nah, jadi deh ini pemfaktorannya ya. Nah, X tambah satu kali X min 2 kali X min 5. Sehingga nilai X-nya apa? Nilai X-nya itu pasti cocok dengan yang kalian coba tadi. Ya, min satu. Terus 2. Ya kan, sesuai kesimpulan kita tadi ya. Dan salah satunya lagi 5. Nah, itu. Ya, jadi himpunan penyelesaiannya negatif satu, 2, dan 5. Nah, jadi ini pasti sesuai. Ini ya, antara yang di Horner dengan di himpunan penyelesaian. Ada beberapa siswa kemarin ya, Hornernya benar, tapi pas di tahap yang ini kok jadi salah. Kenapa? Karena salah tanda. Nah, itu ya. Jadi hati-hati, dia pasti cocok. X min 1 udah di atas, ini pasti dapat min satu. X sama dengan 2 di Hornernya, ini pasti dapat 2 juga. Nah, jadi pasti bersesuaian ya. Nah, untuk yang di bawah tadi, kalau kalian mau melanjutkan Horner, boleh juga. Kita tinggal tambahin aja kalau mau nih, mau melanjutkan. Nah, kita tinggal lanjutkan. X-nya sama dengan 5 ya. Satunya turun, 1 kali 5, 5. Min 5 tambah 5, 0. Nah, berarti benar kan? Dia sebagai akar. X sama dengan 5 adalah akar. Sedangkan X min 5 ini kita sebut faktor. Jadi dia saling berlawanan tandanya. Nah, berarti ya X tambah 1 ini jadi faktor tadi. Oke, sudah nih untuk nomor 7. Kira-kira yang paket A bisa mencoba sendirikah atau perlu dibahas? Setipe aja kok, hanya beda angka.
paket A dibahas juga dong, Bu. Oh, oke, baik. Karena ada yang request, kita coba ya. Nggak apa-apa ya, agak lambat ya. Bagi yang mau keluar Zoom, silahkan nggak apa-apa, boleh. Oke, ini masih ada waktu kok. Masih setengah 6, belum maghrib juga. Oke, kita coba bahas nomor 7 tipe A. Mana dia soalnya? Ntar ya, saya cari. Hmm, Ini ya, soal tipe A. Dari paket A. Oke, ini setipe aja loh. Setipe cuma beda angkanya tadi. Jadi langkah awal, tadi kita mau cari nilai AN dan A0. AN itu dari yang paling depan, koefisiennya 1, dan yang paling belakang ini disebut A0, 60 ya. Nah, terus kita mau cari K. A0 per AN. 60 bagi 1, 60. Lalu kita sebutkan faktor dari 60 itu apa aja. Yang jelas 1 tuh pasti masuk, ya kan? Yang bisa membagi habis 60, terus 2, ya kan? 1, 2, 3, 4 bisa. Nah, di sini hati-hati menyebutkannya. 5, karena angkanya agak besar ya. 6, 10, terus 12, 15. Maaf ya, ini agak banyak nih paket A. 20, 30, 60. Nah, tuh, nanti disebutkan aja semua. Tapi nanti kita coba-coba ya dari angka yang kecil dulu, jangan pakai yang besar. Nah, dah. Nah, sekarang kita lanjut ke Hornernya ya. Oke, kita tulis koefisiennya. Apakah sudah standar soal ini? Nah, dari pangkat 3 terus menurun. Ini pangkatnya maaf ya. Pas dikopas jadi begini. Pangkat 3, pangkat 2, pangkat 1 dan konstan. Nah, ini udah bagus ya, bentuk standar. Kita tulis koefisiennya. 1, -1, -32, 60. Oke, sekarang kita coba-coba. Nah, itu coba-coba kayak kemarin. Kayak yang tadi ya. 1, bener nggak? 2, 3, dan seterusnya. Yang negatif juga bisa dicoba. Nah, ini saya kasih jawabannya aja ya. Kalau seingat saya sih jawabannya -2 ya. Kita coba ya -2. Saya lupa kunci jawabannya. Nah, turun dulu 1. 1 kali -2. -2. -1 tambah -2, -3. -3 kali -2, 6. Wah, ini nggak cocok nih kayaknya nih. Udah dirasa-rasa udah salah nih. Salah, 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 salah. Oke, salah. Bukan 0 jadinya. Ada yang benar kah jawaban soal ini? Saya lupa bawa kunci jawaban ke rumah. Kita coba yang positif 2 ya. 1 kali 2, 2. -1 tambah 2, 1. Nanti kali 2 lagi, 2. -32 tambah 2. -30. Kali 2, -60. Nah, ini yang cocok. 60 kurang 60, 0. Nah, bener ya, udah dapet. Alhamdulillah. Berarti X sama dengan 2, kita sebut sebagai akar. Lalu X min 2 disebut sebagai faktor. Jadi anggap aja kayak pindah ruas gitu loh. Nah, saya kayak gitu ya triknya. Jadi kita kayak dipindah positif 2 kan jadi min 2. Nah, lalu terusannya kita tebak-tebak lagi. Apa ya ini? Oke, kalau nggak salah 5 nih. Coba ya. 1. 1 kali 5, 5. Ditambahkan 6. 6 kali 5, 30. Nah, pas kan? -30 tambah 30 jadi 0. Betul lagi. Nah, berarti X sama dengan 5 disebut akar. Ya, sedangkan X min 5 disebut faktor. Nah, bagaimana sampai di sini?
Tinggal sedikit lagi. Bisa dipahami? Ambu. Oke. Penting hati-hati waktu menebak ya. Pokoknya jangan sampai apa ya, kayak menyerah gitu, kok nggak dapat 00 kayak gitu kan ada tuh yang belum selesai. Itu kemungkinan nggak bisa dapat 0. Kenapa? Waktu di Hornernya salah tanda, hilap tandanya, plus minusnya itu loh. Jadi kalau satu step kita salah, misal nih di tahap yang ini salah, nah itu gawat dah. Sampai ke bawah nanti salah semua. Ya. Nah, ini kalau kalian mau lanjutkan boleh tambah aja satu step lagi. X-nya adalah min 6. 1 kali min 6 tambahkan jadi 0. Nah, berhasil kan? Nah, berarti dapat lagi kita. X sama dengan min 6 disebut akar. Lalu min 6 ini kayak anggap aja kayak pindah ruas, berarti jadi plus 6. Nah, X plus 6 kita sebut sebagai faktor. Gitu. Nanti bisa kita tulis kesimpulannya. Kita tulis pemfaktorannya. X min 2, faktor-faktornya tadi, ya kan? X min 5, dan X plus 6. Nah, sedangkan akar-akarnya adalah 2, 5, dan negatif 6. Nah, tinggal disusun di himpunan penyelesaian. Saya susun dari yang paling rendah ya. Nah, jadi sudah negatif 6, 2, dan 5. Oke. Bagaimana? Cukup? Atau ada yang mau tanya dulu? Aman semuanya? Aman, Bu. Oke. Nah, ini nanti saya upload ya di YouTube. Nanti kalian bisa nonton ulang. Dan teman-teman juga yang tidak hadir bisa nonton juga, bisa belajar kembali. Nah, nanti kalau sudah saya upload, tugas remednya akan saya kabari ya. Nanti remedialnya di Google Classroom.